Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hamidun Ishak dengan NIM lapor 114230089 dari kelas A jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan memaparkan hasil resensi novel yang telah saya buat, yaitu novel dengan judul Laut Bercerita, karya Leila Salika Chudori. Pertama-tama kita akan membahas identitas buku. Judul buku yaitu Laut Bercerita, penulis Leila Salika Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, tahun terbit 2017. Jumlah halaman sekitar 394 halaman. Poin pertama yang kita bahas adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan membahas sedikit latar belakang novel Laut Bercerita dan penulisnya. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Chudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu mengajak para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali dan kerabat korban. Kemudian, untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih Leila memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai oleh Prita Gita Aryanegara. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sinopsis. Novel Laut Bercerita ini menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebencian yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun mengingatkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmaragati, yaitu adik dari Biru Laut yang mempunyai tujuan atau visi-misi yang cenderung berlainan dengan laut. Bagian pertama yaitu dari sudut pandang Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu menekankan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswi yang memperkenalkan Laut akan organisasi Minatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Minatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini, yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misalnya penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal dengan sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Minatra sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi, itu hanyalah sebuah dugaan mereka. Belum diketahui kebenarannya sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka terpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya, Laut, Bram, dan Alex ditangkap oleh sekelompok orang tersebut. Sementara teman-teman lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas itu sekelompok orang menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan kelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan.
Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam penganiayaan dan penyekapan itu berakhir, Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani, beserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Minatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lama-lama beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, diserang dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Selanjutnya kita ke bagian kedua. Di bagian kedua dalam novel Laut bercerita, Asmara adik dari Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut memiliki visi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung ke bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah setelah Laut berserta 13 teman-temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang mengisahkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan, ibu yang menyiapkan makanan, serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Mereka semua tidak tahu tulang siapakah itu, akan tetapi Asmara tidak menaruh harap bahwa itu tulang kakaknya, sebab ia yakin Laut tidak akan pernah pulang dan kembali. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kekurangan novel. Keunggulan dalam novel Laut bercerita salah satunya terdapat pada bagian temanya. Tema yang diusung penulisnya mengenai kemanusiaan pada masa Orde Baru. Visualisasi karakter dan suasana pada novel ini juga tampak nyata. Misalnya, bagian di mana Laut bersama teman-temannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Novel ini juga berdasarkan kisah nyata tentang pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998. Kemudian 19 berhasil kembali dan 13 lainnya dimintakan hilang. Selain itu juga novel ini bersifat edukatif. Setelah membaca novel ini akan ada banyak pengetahuan mengenai sejarah yang akan didapatkan oleh pembaca. Kemudian terdapat juga moral value yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana cara seorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Kelemahan dari novel ini yaitu di balik suksesnya novel ini terdapat juga beberapa kekurangan seperti pada alur ceritanya. Alur cerita yang digunakan adalah alur campuran atau maju mundur. Apabila seorang pembaca belum terbiasa dengan alur tersebut, akan mengalami kesulitan dan bingung. Jadi memerlukan fokus dan pemahaman secara seksama agar dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas penutup. Novel ini sangat bagus bagi para remaja dan usia di atasnya karena ada banyak nilai moral yang terkandung di dalamnya dan juga dapat menambah wawasan pembacanya tentang sejarah di negara ini. Kisah yang dialami oleh tokoh Laut dan teman-temannya ini di rezim Orde Baru pun tak akan habis termakan waktu karena memang kenyataan bahwa hal itu terjadi di negeri ini. Bahkan hilangnya beberapa aktivis di tahun 1998 tidak ada titik temu hingga saat ini. Novel fiksi terkait sejarah Indonesia ini menyadarkan kita agar jangan sekali-kali melupakan sejarah kelam di negeri ini. Dengan sistem demokrasi, seharusnya pemerintah siap menerima hak kritik dari para rakyatnya dengan segala kebijakan yang dibangun. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.